Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mukminin mukminat hafizakumullah. Ustaz Muhammad bin Utsman dan Ustaz Rahman Baraja. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dan saya bersilaturahim, satu kehormatan, kemuliaan untuk bisa bersilaturahim dengan semua Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah kita diberi Allah kesempatan untuk duduk di sebuah majelis ilmu yang para ulama mengatakan majelis ilmu seperti ini lebih mulia daripada amal sunnah. Amal sunnah, dan ini satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka kita syukuri bahwa kita duduk dengan keikhlasan, maka akan tercatat sebagai sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia dirahmati Allah. Malam hari ini saya ingin meringkaskan buat Bapak Ibu sekalian supaya ada gambaran global, walaupun dia global, tentang Rasulullah SAW dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Selesainya sampai besok subuh nih kalau saya. Gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu baca Ar-Rahiqul Maktum itu salah satu buku sirah nabawiyah yang ringkas, tapi lengkap. Itu kalau versi terjemahannya, kalau versi Arabnya lebih sedikit, kalau versi terjemahannya sekitar 500 halaman. Nah 500 halaman nanti saya singkat jadi 1,5 jam. Nggak tahu gimana juga, nggak tahu saya ngomongnya kan. Supaya kita dapat gambaran, karena selama ini kita tidak pernah utuh memandang Rasul itu. Sepotong-sepotong, Pak. Jadi kayak puzzle. Kisah di sini nggak tahu di mana rangkaiannya. Begitu ditaruh itu nggak jelas nih gambarnya kayak apa nih gambarnya. Jadi kisah Rasul tak pernah utuh di wajah kita. Karena memang kita tidak ada kurikulum sirah nabawiyah waktu sekolah. Itu sangat disayangkan. Ada kurikulum sirah nabawiyah nggak selesai. Sekali belajar keruh ilmunya. Apalagi kalau sudah belajar sahabat, keruh sekali. Negeri ini memang perlu perbaikan luar biasa. Nah, jadi awal saya ingin sampaikan bahwa sepertiga Al-Quran itu kisah isinya, Pak. Sepertiga Quran isinya kisah. Kisah umat terdahulu, sejarah. Tiba-tiba hari ini sejarah itu menjadi kurikulum yang diabaikan di sekolah-sekolah kita. Dianggap nggak penting, dianggap nggak menarik. Memang salah juga gurunya, Pak. Menyampaikan sejarah itu hanya tumpukan peristiwa, tahun, dan nama orang. Begitu ujian muridnya udah takut duluan kan. Karena suruh ngapal nama, tahun, peristiwa apa terjadi, kapan, siapa saja tokoh. Orang malas ngapal. Padahal kisah itu makna utamanya bukan itu. Makna utamanya adalah apa yang disampaikan di akhir surat Yusuf. Akhir surat Yusuf itu kan surat yang menarik. Surat Yusuf itu mengawali surat Yusuf, Allah berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepadamu kisah terbaik. Ini sudah firman. Kisah terbaik yang ada dalam Quran ini. Jadi seluruh kisah Quran ini kisah terbaik. Nah, karena dia ada dalam surat Yusuf, maka spesial tentang surat Yusuf ini. Maka itu surat Yusuf itu surat yang secara kisah sangat spesial. Kita tahu, Bang. Dan utuh dari awal sampai akhir tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di akhir surat Yusuf, ayat 111 itu akhir surat Yusuf, Allah berfirman, "Wa kana fi qasasihim ibrah li ulil albab, ma kana haditsa yuftara."
walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran. Ibrah liulil albab, untuk mereka yang mau berpikir. Memang kisah itu kalau nggak direnungi Pak, itu jadi dongeng. Sejarah itu jadi dongeng. Padahal Quran menolak disebut sebagai asatirul awwalin. Bedakan. Orang-orang jahiliyah, musuh-musuh Islam itu menyebut Quran sebagai asatirul awwalin. Asatirul awwalin itu artinya adalah dongeng orang-orang terdahulu. Karena memang sepertiga isinya kisah. Tapi Quran tidak mau disebut asatirul awwalin. Kenapa? Karena beda. Dongeng dengan kisah itu beda. Makanya kalau sama anak jangan dongeng. Berkisah. Beda. Allah menyebut qasas. Laqad kana fi qasasihim, kisah. Dan ada surat Al-Qasas. Tapi nggak ada surat Al-Usturah atau Asatir. Nggak ada. Karena Quran bukan dongeng. Nah kalau bedanya apa? Bedanya kalau kisah itu terjadi betul peristiwanya dalam sejarah. Kalau dongeng ya Kancil Nyolong Timun tuh dongeng gitu Pak. Apa tuh? Bawang merah, bawang putih dongeng ya kan. Kalau di sini nggak tahu dongeng apa lagi kan. Ya Gunung Kelut meletus dongengnya juga ada legendanya itu. Bukan itu. Dan itu tidak ada dalam Islam. Quran tidak suka disebut sebagai asatirul awwalin. Tapi kalau kisah, itu Quran sepertiga isinya kisah. Bisa dibayangkan artinya, Quran ini fungsinya adalah membangun generasi saat itu, dan kemudian menghapus kejahilian yang merata di seluruh penjuru bumi sampai menjadi Islam. Artinya, pendidikan generasi dalam Islam itu ternyata sepertiganya pakai kisah, Pak. Karena tadi fungsinya adalah ibrah liulil albab. Makanya harus dipikirkan, direnungi, dipikirkan baru jadi ibrah. Maka haditsa yuftara. Ini bukan hal yang diada-ada. Hal yang diada-ada itu tadi, mana ada Kancil Nyolong Timun berantem sama Pak Tani. Itu diada-ada namanya, Pak. Makanya kenapa KPK marah-marah gara-gara kisah Kancil Nyolong Timun. Kemudian korupsi menyebar di negeri ini. Karena sebelum tidur diceritain tentang Kancil Nyolong Timun, Pak. Iya, akhirnya yang tertanam di kepala anak-anak kita, yang cerdik itu si Kancil, si maling itu. Yang nasibnya buruk selalu petani. Maka di negeri ini petani nggak pernah makmur, Pak. Iya, loh, coba kisah itu dahsyat, Pak. Coba deh, bayangkan kita masih terbayang kisah waktu kita di usia kecil. Alangkah dahsyatnya kalau yang masuk adalah kisah Rasulullah. Kalau yang masuk adalah sejarah-sejarah Islam, kebesaran Islam itu. Nah, jadi makan haditsa yuftara. Quran ini termasuk di dalamnya adalah kisah, itu bukan hal yang diada-ada. Betul terjadi. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi ini fungsinya adalah untuk membenarkan, mengimani apa yang telah lalu. Wa tafsila kulli syai', menjelaskan detail segala sesuatu. Termasuk kisah itu bisa menjelaskan detail segala sesuatu. Begini Pak, saya sampaikan. Menjelaskan detail segala sesuatu, contohnya, umpamanya Anda mau menjelaskan apa, itu kalau dijelaskannya pakai kisah, itu enak Pak. Anda mau negur orang, itu kalau negur pakai kisah enak Pak. Karena halus, kisah itu halus. Saya gini, umpamanya saya mau menegur teman saya. Teman saya ini umpamanya beliau punya kebiasaan tidak baik. Saya bilang, sini, saya nasihati, duduk sini. Antum ini begini. Tidak semua orang bisa terima. Tapi kalau pakai kisah lain ceritanya, saya cerita sesuatu. Dulu, tahun sekian di negeri Andalus pernah terjadi begini. Gini kisahnya. Lihat, tidak bagus ternyata itu. Karena itu begini dan enak Pak. Ya. Tinggal kalau mau dikata kunci terakhir kita tinggal bilang, kisah ini saya hadiahkan untuk antum. Enak Pak. Dan harus sampai pada tingkat itu. Orang tua, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai masyarakat ini, itu subhanallah. Allah sampaikan, kisah itu lembut sekali. Masuk ke orang itu, bahkan kalau mau negur dengan cara yang paling lembut. Dan itulah kenapa Quran wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Wa huda wa rahmah, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Huda, petunjuk. Kita dapatkan di Quran petunjuk. Kalau kisah itu sepertiga Quran, ada petunjuk di sana. Ini bukan sesuatu yang terjadi terus lewat begitu. Kisah bukan masa lalu yang tidak terulang.
rahmat, sebagai rahmat. Saya kasih contoh, Bang. Kalau kita membaca sejarah Nabi SAW, ya, ini usianya masih muda-muda, yang tua yang mana nggak ada, muda semua gitu kan. Bersyukur, Pak. Masih muda-muda sudah dapat hidayah, mau duduk mendengarkan ilmu, Masya Allah. Ya, luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak semuanya usia muda, Pak. Ada yang sudah 60 tahun lebih baru kenal Islam. Baru kenal Islam, Pak. Bersyukur kita, ya kan? Termasuk Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sahabat sudah tua. Sudah tua, ya kan? Usia sudah tua. Kakinya pincang. Ya, kemudian masuk Islam belakangan. Anak-anaknya masuk Islam lebih dulu. Direkayasa oleh anak-anaknya bagaimana hidayah bisa sampai ke bapaknya. Dan alhamdulillah masuk Islam, gitu. Begitu diumumkan perang Uhud, maka Amr bin Jamuh minta izin kepada Nabi SAW untuk jihad. Anak-anaknya bilang, ya Rasulullah, bapak saya sudah tua, kakinya pun pincang. Apakah tidak diizinkan kalau beliau tidak ikut perang? Kata Nabi, diizinkan. Diizinkan. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal maridi haraju, dan seterusnya. Bahwa memang ada keringanan orang yang cacat, apalagi sudah tua, nggak apa-apa. Tapi Amr bin Jamuh bilang ke anak-anaknya, dibilang, biarkan ayahmu ikut perang, ya kan? Kamu kan muda-muda, ya kan? Bapak ini sudah tua, ya. Islam terlambat pula, ya kan? Masuk Islam terlambat, sudah. Akhirnya beliau di Uhud teriak-teriak gitu, Pak. Di Uhud teriak-teriak, dia bilang, saya cium aroma surga dari balik Uhud. Inni uridu an ata'al jannah bi'arji hadza. Saya ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini. Makanya kalau sudah tua, terlambat, baru kenal Islam, memang cara termudah untuk masuk surga itu syahid. Ya. Oh, sudah kelamaan dosanya. Tapi harus betul kalau jihad. Jihad di tempatnya, bukan enggak sembarangan. Tapi maksud saya, kita belajar itu, kita terasa ya Allah, rahmat Allah buat kita. Huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Ini rahmat orang beriman. Kita punya masalah apa, tanya di sejarah, ada solusinya, Pak. Bahkan bangsa besar ini yang sedang sakit nih, saya boleh katakan, kalau boleh izinkan itu saya katakan, ada solusinya dalam sejarah, ada, Pak. Karena sejarah itu adalah, apalagi sejarah Rasulullah SAW, itu adalah aplikasi Quran dan hadis Nabi, betul ya? Kalau ini Quran, ini hadis Nabi. Kalau mau tahu bagaimana cara menerapkannya, tanya di sejarah Rasul. Begitu cara Rasul menerapkan. Saya kasih contoh. Semalam kita bahas, Pak Abdurrahman, ya, di Al-Irsyad. Ketika Allah berfirman di surat An-Naba 2 ayat berturut-turut, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian, selimut, kalian istirahat malam hari. Kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupan. Itu konsep Qur'ani. Cuma detailnya kayak apa? Tanya sama Rasul. Yang dimaksud malam istirahat, bagaimana istirahatnya, kapan istirahatnya? Ketika siang jadi tempat mencari kehidupan, apa urutannya kalau hidup kehidupan Nabi SAW? Detailnya, makanya Sirah Nabawiyah itu adalah aplikasi dari Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah mengapa ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, kita tahu semua jawabannya. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Jadi kalau mau tahu Quran jalan ya Rasul itu. Maka pas, harus lengkap dipelajari. Itulah mengapa dulu cucu-cucu sahabat Nabi itu mereka mengatakan kunna nu'allam maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam suratan minal Quran. Kami diajari perang-perang Nabi seperti kami diajari surat dalam Quran. Sejajar, Pak. Nah, masalahnya itu tadi. Di kita ini kurikulumnya nggak ada. Nggak pernah lengkap, nggak pernah utuh. Maka mari kita izinkan saya malam ini saya ringkaskan, Pak. Ringkas ini. Namanya meringkas itu ya nggak akan sempurna, namanya ringkasan. Ya kan? Buku 500 halaman saya ringkas 1 jam saja mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya nanti kita akan memiliki gambaran. Dan satu lagi sebelum saya sampaikan, saya mulai. Yaitu ketika berbicara tentang sejarah, itu memang terjadinya di masa lalu. Tetapi dia bukan masa lalu yang tidak berulang. Saya kasih langsung contoh dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW begitu mendapatkan kabar
di perang Badar, karena beliau di Badar. Kita sampaikan, ya Rasulullah, Abu Jahal mati. Abu Jahal yang sangat memusuhi Rasul dan Islam mati di perang Badar. Begitu Rasul mendengarkan kabar, apa kalimat beliau? Allahu Akbar. Hada Fir'aun hadhil ummah. Kata Nabi, Allahu Akbar. Itu orang tuh Fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada zaman siapa? Nabi Musa. Tapi ternyata zaman Nabi juga ada Fir'aun. Lihat. Artinya sejarah itu memang terjadi di masa lalu. Tapi berulang dia. Saya kasih contoh yang lain. Waktu Nabi SAW tahun 8 Hijriah terjadi peristiwa besar Fathu Makkah. Nabi berhasil masuk ke kota Makkah dengan 10.000 sahabatnya. Kemudian membuka kota Makkah, membersihkan Makkah dari kemusyrikan. Menghantarkan hidayah bagi masyarakat Makkah dan sekitarnya. Di saat itu kemudian Nabi mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi naik ke pintu Ka'bah itu. Kemudian pembesar-pembesar Quraisy pada berdiri di sana dengan ketakutan. Karena mereka terbayang masa lalu mereka, dulu mereka jahatnya luar biasa sama Rasul. Nabi SAW nanya, Mata dhunnun anni fa'ilun bikum? Menurut kalian mau saya apain kalian? Jadi orang udah ketakutan digituin pula, Pak, itu tambah takut. Orang udah gemeter, Pak. Mereka udah mati kita nih, udah mati kita nih kalau begini. Bisa dihukum mati. Karena memang Nabi sudah mengumumkan nama-nama orang tertentu yang dihukum mati. Dan Imam Ibnu Hajar mengumpulkannya sampai sekian belas nama. Dalam Fathul Bari beliau mengumpulkan sekian belas nama. Itu jelas dinyampaikan oleh Nabi, dimanapun kalian jumpai nama-nama ini. Bahkan mereka bergelantungan di sekitar Ka'bah, bunuh mereka. Itu penjahat-penjahat perang. Ketika pembesar-pembesar yang tidak disebut namanya dikumpulin sama Nabi. Nabi tanya, kira-kira menurut kalian mau saya apain kalian? Ya kan? Gemeter, Pak. Mereka bilang, Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim. Kamu kan saudara kami yang baik. Anaknya saudara kami yang baik. Itu bahasanya orang kalah, Pak. Ya. Nabi SAW mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa. Kalian pergi semua. Silahkan kalian pergi, kalian semua saya bebaskan. Kalian semua saya maafkan. Hari ini, kata Nabi, saya ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah tidak ada lagi kesalahan kalian pada saya. Mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Lihat. Nabi SAW mengambil kisah Yusuf. Kisahnya sudah terjadi masa lalu. Dan Yusuf dengan saudaranya. Betul ya? Kita tahu kisahnya. Bagaimana Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya. Subhanallah. Gara-gara Yusuf dibuang ke sumur itu. Yusuf jadi budak. Hidup Yusuf di penjara. Yusuf sengsara hidupnya. Tapi ambillah positifnya. Kalau tidak dibuang ke sumur, Yusuf nggak jadi pemimpin di Mesir. Ya, selalu ada kebaikan di balik semua kisah musibah itu. Orang beriman, orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, bahkan musibah sekalipun. Tapi intinya bahwa Yusuf ya dijahati, berpisah lama dengan ayahnya. Tapi kemudian Yusuf mengatakan, La tathriba alaikumul yaum. Kalimat yang sama persis dipakai oleh Nabi untuk memaafkan saudara-saudaranya dari kalangan Quraisy. Jadi sejarah itu hidup, Pak. Hidup. Kalau mau cari konsep, mau tanya, antum punya masalah apapun, tanya di sejarah, ada solusinya. Ada solusinya. Belajarlah sejarah Islam sampai antum bisa mencarikan solusi dari semua masalah yang sedang terjadi. Itu baru ahli sejarah Islam namanya. Sejarah itu ilmu gampang, Pak. Kalau ilmu hadis, saya jurusannya hadis. Kalau hadis itu ilmunya susah. Memang susah ilmunya. Betul, Pak. Belajar Quran dengan semua ilmunya, dengan kiroatnya, tafsirnya juga susah. Kalau sejarah gampang. Oh, kisah, Pak. Enak ya kan. Nah, tuh baca pun gampang pahamnya. Gampang pahamnya. Kalau hadis ilmu jarh ta'dil lo nggak paham itu. Harus orang hadis yang bisa memahami. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berapa usianya? 63 tahun. 63 tahun. 63 itu kalau saya bagi dua, hanya ada dua pembagian. Di sebelah 0 sampai 40 tahun itu sebelum kenabian. 40 sampai 63 itu usia kenabian. Hanya kalau saya bagi dua gitu. 0 sampai 40 saya sebut sebagai usia persiapan. Allah sedang menyiapkan calon nabinya.
Allah sedang menyiapkan manusia terbaik. Allah sedang menyiapkan pembawa risalah terakhir yang tidak ada lagi risalah setelahnya, yang otomatis risalahnya harus hidup sampai akhir zaman nanti. Itu persiapan orangnya pasti nggak gampang. Mudahnya begini, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya jadi arsitek, jadi dokter, jadi apa? Bapak Ibu sudah punya rencana dari sekarang. Tuh anak padahal usianya masih SMP. Apa yang Anda lakukan? Anda mulai menyiapkan bukan? Padahal cuma jadi arsitek, cuma jadi dokter. Ini mau jadi nabi, Pak. Nabi. Tugas termulia, tugas terberat. Maka persiapannya nggak sederhana. 0 sampai 40. Panjang mana? Usia persiapan sama usia tugas. Makanya tolong yang sabar kalau sedang menyiapkan. Usia persiapan kadang panjang. 0 sampai 40. 40 banding 23. Separuh. Jadi tolong yang sabar. Sabar. Menyiapkan generasi. Sabar. Menyiapkan diri. Gitu. Nggak usah buru-buru. Metik hasil itu nanti saja. Ya kan? Ada usia persiapan yang. Nah, yang 23 tahun saya bagi 2 lagi. Usia persiapan itu, usia kenabian itu, saya bagi 2 lagi. Yang disebut oleh para ulama sebagai fase Mekah dan fase Madinah. Kenapa dibedakan? Karena beda. Karena beda. Bapak Ibu kalau buka Al-Quran, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Dan para ulama sudah mengatakan, sangat berbeda karakternya antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Beda sekali. Kenapa? Karena memang urutannya begitu, Pak. Ada urutannya. Kita ini aja kan yang belajar nggak pakai kurikulum. Asal ngaji bagus Pak daripada enggak, itu bahasa kita, makanya nggak maju-maju kita. Kalau dalam Islam ngaji itu ada kurikulum, Pak. Ada kurikulumnya ngaji itu. Quran, urutan Quran berdasarkan urutan turun, itulah kurikulumnya. Apa dulu itu ada kurikulumnya. Ada satu buku bagus, judulnya Kaifa Yubarmijul Quran Al-Haya. Bagaimana Quran memprogram kehidupan. Penulisnya seorang Dr. Abdul Majid Ali Al-Ghili. Itu beliau bilang, beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun. Bukan urutan mushaf. Karena ada urutan mushaf kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, tafsir seperti biasa. Ini tidak. Beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun. Berarti apa yang pertama? Al-Alaq. Begitu seterusnya. Terus sampai akhir. Beliau bilang, ternyata mengagumkan. Bahwa ternyata Quran itu memang kurikulum yang sangat berurutan. Karena kata beliau, ternyata Quran itu kalau dibagi besar dibagi 3. Ada 3 bagian. Bagian pertama, isinya fokus pada islah al-fard. Perbaikan diri dulu. Setiap diri diperbaiki dulu. Jadi ayat-ayat yang turun di awal, itu adalah ayat-ayat yang memperbaiki individu, pribadi-pribadi muslim. Selesai itu baik, baru islah al-mujtama. Perbaikan masyarakat. Begitu individunya sudah bagus, kalau ngumpul kan harus ada aturan bermasyarakat. Itu di situ. Ayat-ayatnya turun tentang aturan-aturan bermasyarakat. Baru yang ketiga, islah ad-daulah. Memperbaiki negara, sistem. Melihat makanya dari itu. Orang asal belum beres individu, terus tiba-tiba bicara perbaikan negara. Error, Pak. Pasti error, karena ada urutan yang tidak dilalui. Jadi subhanallah, ini Quran tuh konsep yang sudah utuh, selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Cukup sudah, sempurna agama ini, nggak perlu tambahan. Maka ada pembagian Mekah dan Madinah, dan itu memang urutan. Dan karakter ayat dan surat yang turun di Mekah Madinah sangat berbeda. Baik, kalau begitu, ada 40 tahun persiapan, ada 13 tahun Nabi di Mekah, ada 10 tahun Nabi di Madinah. 13 dan 10 yang 23 itu berarti Nabi lebih panjang berdakwah di Mekah daripada di Madinah, 13 banding 10. Tetapi Bapak Ibu kalau membaca buku-buku Sirah Nabawiyah, apapun buku yang Bapak Ibu baca, kisah tentang peristiwa-peristiwa di Mekah dengan di Madinah lebih panjang kisah di Madinah.
Harusnya kan tidak, Pak. Harusnya kan lebih panjang di Mekah dong. 13 tahun banding 10 tahun kan harusnya. Mengapa? Itu menarik. Mengapa? Karena memang tadi Pak, 13 tahun itu adalah usia di mana Nabi Muhammad SAW sedang menyiapkan para sahabatnya. Lagi bikin pondasi, Pak. Kalau buat pondasi itu nggak usah banyak ngomong, ya kan? Buat pondasi kok udah keluar-keluar nggak karu-karuan. Ibarat pohon masih tunas, Pak. Dan itu Allah firmankan di akhir surat Al-Fatih tentang perumpamaan Muhammad SAW dan pengikutnya. Muhammadur Rasulullah. Betul ya? Walladzina ma'ahu. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujud dan seterusnya sampai dalam perumpamaan dalam Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Jadi membangun umat itu kalau diibaratkan di akhir surat Al-Fat itu yang tercatat dalam Injil seperti nanam pohon. Nanam pohon, Pak. Tanam pohon begitu tumbuh tunas. Tunas akan terus tumbuh tinggi, besar, kokoh sekali. Pohon kalau sudah begitu yu'jibuz zurra' mengagumkan penanamnya. Yang nanam kagum, Pak. Masya Allah, pohon mangga saya. Ini saya tanam 3 tahun lalu, Pak. Masya Allah, ya. Senang, Pak. Yu'jibuz zurra' liyaghidha bihimul kuffar, tapi resikonya orang kafir marah. Subhanallah, itu konsep dalam Islam. Itu konsep. Jadi kalau lihat Bapak Ibu, namanya tunas. Kalau pohon itu baru tumbuh tunas. Tidak boleh orang teriak-teriak, oh tunas itu. Biasa aja kan. Apalagi Anda dengan angkuhnya si tunas itu, ya kan, dengan angkuhnya si tunas. Padahal tunas itu, kalau lewat ayam saja itu habis itu tunas itu. Begitu dipatok, tuk begitu, habis. Untuk nunggu tumbuh lagi, berapa lama lagi? Ya. Maka dari itulah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau mengatakan saya orang yang ke-40. Tapi para ulama mengatakan Umar salah. Kenapa salah? Karena begitu dihitung lebih dari itu. Mengapa kok Umar sampai salah? Karena saat itu banyak orang yang masuk Islam tapi menyembunyikan identitasnya. Baru terungkap belakangan. Karena memang itu masa-masa awal. Masa-masa awal tuh nggak usah banyak bicara. Bangun, Pak, bangun. Buatkan pondasi dan seterusnya. Konsep nubuah. Sehingga di dalam sirah nabawiyah kisah tentang Mekah tidak banyak. Tidak sebanyak kisah di Madinah. Tapi kalau sudah bersabar kita 13 tahun membangun pondasi itu, nanti konsep 10 tahun di Mekah, di Madinah, 10 tahun di Madinah yang isinya adalah tentang negara, tentang hubungan luar negeri, tentang hukum, tentang aturan, itu sudah sangat mudah. Kita mau bicara penerapan syariat di situ tempatnya. Kita mau bicara tentang pasar Islami di situ tempatnya. Makanya lihat hari ini, mohon maaf, lihat hari ini. Ketika sah-sah saja, silakan orang punya semangat bagus berislam, ayo didorong. Cuma ini sekedar catatan, kenapa kalau kita melewati urutan itu hasil tidak maksimal. Mohon maaf buat teman-teman yang ada di perekonomian syariah. Lihat Pak, perekonomian contohnya perbankan syariah, asuransi syariah segala macam. Menurut saya secara pribadi semakin tidak menarik. Mohon maaf sekali lagi. Umpamanya saya contoh, ada kredit card syariah. Di mana syariahnya? Ngutang sistemik itu di mana syariahnya? Tunjukkan Pak. Ini bukan masalah aturan sistemnya. Berhutang dijadikan sistem itu di mana syariahnya? Oh Nabi mendorong kita untuk cash, yadan biyadin. Ngutang itu boleh dalam Islam, tapi tidak jadikan sistem. Bahkan Nabi nggak mau nyolati orang yang punya utang. Untung Nabi nggak hidup hari ini. Kalau hidup hari ini nggak ada yang disolati Nabi kita Pak. Karena dibuat sistemik berhutang. Di mana ada aturan, ada hutang sistemik terus syariah itu di mana syariahnya? Ini baru satu. Belum lagi memang yang memang tidak berminat, mudharabah bermainan saja. Mohon maaf nih, sekali lagi saya mohon maaf. Kenapa? Aslinya memang kita belum punya pondasi 13 tahun itu. Di Mekah itu.
Begitu kita memasuki perekonomian syariah, tidak siap sebenarnya.